History is a vast early warning system because history repeat itself. Itu adalah dua quotes yang saya kutip dari Karl Marx dan Norman Cousins. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Perang Balkan tahun 90-an? Simak video ini sampai habis agar duduk permasalahannya bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bima Oriza di sini. Di video kali ini, saya akan menceritakan dengan lebih detail sebuah kisah memilukan mengenai hilangnya persaudaraan dan persatuan karena perbedaan cara pandang politik. Di video sebelumnya, kita udah bahas 3 sebab bubarnya negara Yugoslavia. Salah satunya adalah perbedaan cara pandang di antara 6 republik yang membentuk Yugoslavia. Slovenia dan Kroasia pengennya negara itu menjadi lebih liberal, Serbia pengen negara itu menjadi lebih terpusat, Kosovo pengen menjadi republik, Bosnia-Herzegovina pengen memisahkan diri dari Yugoslavia, dan cara pandang lainnya. Maka tidak salah orang yang berkata bahwa sejarah merupakan early warning system atau sistem peringatan dini. Sebab sejarah itu selalu berulang. Artinya, kalau kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi, maka kita akan punya antisipasi untuk mencegah sejarah itu terulang kembali. Berkaca dari hal itu, saya mengajak abang kakak untuk mengambil faedah atas peristiwa kelam pada Perang Balkan tahun 90-an. Sebelum memulai ceritanya, saya sarankan abang kakak menonton video saya sebelumnya mengenai sebab bubarnya negara Yugoslavia untuk mendapatkan gambaran umum, karena video ini adalah penjelasan detail mengenai hal itu. Kita mulai ceritanya. Pada tahun 1986, Azam Vlasi terpilih menjadi Ketua Liga Komunis Kosovo, yang mana Liga Komunis Kosovo merupakan cabang dari Partai Komunis Yugoslavia, yang artinya otomatis Azam menjabat sebagai Presiden Kosovo. Lantas Azam menolak kebijakan amandemen untuk membatasi hak otonomi Kosovo yang dilakukan oleh Serbia pada saat itu, dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Serbia. Perlu diketahui bahwa Presiden Kosovo memiliki suara yang sama dengan Dewan Presidium Yugoslavia bersama dengan ke-6 republik dan 1 wilayah otonomi lainnya, yaitu Vojvodina. Nah, penjelasannya ini ada pada video sebelumnya ya, abang kakak. Lantas, setelah di tahun 86 Azam terpilih sebagai presiden, lalu pada tahun 1987 terjadi sebuah kerusuhan di Kosovo. Saya mencurigai, saya meneliti bahwa kerusuhan ini sepertinya sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak ingin persatuan ada di negara Yugoslavia, atau orang-orang yang ingin berkuasa terhadap orang lain di negara Yugoslavia. Kenapa? Karena ketika itu, di tahun 86 itu, mereka membuat sebuah siaran TV yang menunjukkan atau yang menceritakan tentang sebuah perang yang pernah terjadi 6 abad sebelumnya. Nanti kita bahas. Salah satu wilayah otonomi di Republik Sosialis Serbia, yaitu Kosovo, mengalami kerusuhan. Dan kerusuhan itu terjadi akibat ketegangan antar etnis mayoritas, yakni Kosovo Albania dan Kosovo Serbia. Presiden Ivan Stambolic pada saat itu ketika itu memerintahkan anak buahnya untuk meredam situasi. Bukannya meredam, anak buahnya malah membuat suasana tambah panas dengan pidatonya pada tanggal 20 April 1987. Svaka druga osnova koja bi bila zasnovana na nacionalnoj netrpeljivosti, na širenju nacionalne mržnje, ne može biti progresivna osnova. Druže predsjedniče, ja čekam 12 godine, poznajem Azem Vlasi, poznajem ovaj drugovi, i u CRK me poznaje. 12 godine čekamo dan juga menjanjikan ruang dialog khusus hanya kepada etnis Serbia tanpa dihadiri etnis Albania. Menjelang kerusuhan tersebut, seperti saya bilang sebelumnya, ada sekelompok orang Serbia membuat serial TV tentang peperangan 6 abad yang lalu. Antara Ottoman dan kerajaan Serbia, tepatnya
pertempuran itu ialah pertempuran Kosovo. Yang mana pada film tersebut, di pertempuran tersebut diperlihatkan wilayah Kosovo yang tadinya merupakan wilayah kerajaan Serbia berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman hingga abad ke-19. Isu-isu ini sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak senang melihat perdamaian di wilayah itu dengan mengesankan seolah-olah etnis Serbia yang di Kosovo telah terdiskriminasi oleh etnis Albania yang tinggal di sana. Itu merupakan buntut dari penolakan Azam untuk amandemen yang dibuat oleh Serbia, yang mana mereka ingin kontrol penuh terhadap wilayah Kosovo. Oke, kembali ke kerusuhan. Presiden Ivan Stambolic segera memerintahkan anak buahnya untuk meredam situasi, dan anak buah yang dimaksud bernama Slobodan Milosevic. Milosevic melihat itu sebagai peluang untuk meraih kekuasaan. Dan pada pertemuan yang dijanjikan pada saat itu, yakni di hari Jumat, terjadi dengar pendapat antara Azam, Milosevic, dan masyarakat Serbia Kosovo. Sebenarnya pertemuan ini juga sudah setting, yakni mereka yang berbicara itu seperti sudah disetting bahwasanya mereka itu mengalami kekerasan dan intimidasi dan lain sebagainya. Mi idemo svaki na svoju stranu, da se sretnemo s ljudima, da se vidimo, se organizujemo, nego smo rekli svi ovi momci koji umeju dobro da se biju, da ponesu sve što treba. Mi smo za proširenje trotoara istovarili 2 prikolice traktorske ovakvih kamenova. To smo da se proširi trotoar, to nije bilo za policiju. I to je bilo tu, ako bi, ne daj Bože, zatrebalo. Pada pertemuan tersebut, di luar ruangan malah terjadi kerusuhan juga, yang juga sudah disetting sebelumnya. Lalu, di kerusuhan itu, Slobodan Milosevic keluar untuk menenangkan para demonstran. Dan demonstran itu juga berasal dari etnis Serbia. Lantas, bak seorang pahlawan, Slobodan menerangkan, menjelaskan atau memberikan janji bahwa tidak ada hak-hak orang Serbia yang akan dihilangkan lagi. Drugovi, za istinu, ti toga borca gurali, tukli, bili žene, decu. Neprijatelj sam vuka između nama baca kameniću, a mi tučeni bili. Druže predsjedniče, molim vas, hvala. Dan setelah kejadian itu, yang mana pada kejadian itu si Slobodan disorot oleh media TV, maka seluruh TV Serbia menayangkan si Slobodan Milosevic sebagai the real leader buat etnis Serbia, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menarik simpati masyarakat dan para pemimpin senior Partai Komunis di Serbia. Setelah kejadian itu, Milosevic kembali dari Kosovo menuju Beograd, ibu kota Serbia, untuk melaporkan kejadian itu kepada si bosnya, yakni Presiden Ivan Stambolic. Lalu Ivan mulai mencurigai nih gelagat Milosevic, sepertinya ingin mencuri kekuasaannya. Čekaj, ako tako idemo, šta će od otadžbine ostati? I nametnuo taj pristup, mi ćemo ga nametnuti Jugoslaviji. Tapi Ivan Stambolic sadar bahwa ini adalah trik. Sebab yang dilakukan Milosevic adalah untuk meraih kekuasaan. Triknya ini seperti ini. Jadi si Ivan Stambolic ini merasa terjebak di antara dua situasi. Pertama, sebagai orang Serbia, dia apabila mengikuti saran-saran yang diberikan oleh si Slobodan, maka dia takut dipersalahkan oleh presiden-presiden yang lain. Yang mana presiden-presiden yang lain juga sudah mulai mencurigai ada keinginan dari Serbia untuk menguasai Yugoslavia. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, sebagai orang Serbia, dia juga takut dianggap sebagai orang yang tidak loyal kepada etnisnya sendiri. Nah, itu. Jadi dia terjebak di dalam dua situasi ini. Kalau dia terima saran, yakni mengganti si Azam, ya kan? Sebenarnya si Slobodan ini menyarankan untuk mengganti Azam. Nah, kalau dia terima saran itu, maka pemimpin-pemimpin atau presiden-presiden dari 5 republik lainnya akan berpikiran, wah ini dia nih, udah dimulai ini
percobaan untuk meraih kekuasaan seluruh Yugoslavia. Nah, tapi kalau dia nggak terima sarannya, dia juga takut terjebak di situasi bahwasanya dia orang Serbia yang tidak loyal terhadap etnisnya sendiri. Itu dia situasinya. Nah, akhirnya dengan segala kelicikan lobby sana lobby sini, pada pertemuan-pertemuan top leader komunis di Beograd, Ivan Stambolić pun berhasil digulingkan oleh Slobodan Milošević. Koji su odgovarali onome koji je sukob hteo i sukob vodio i forsirao. Zaista ne razumem zašto mi stavlja tu inkriminisanu reč liderstvo u krivicu. Ja taj problem nisam ni prema Dušku imao, niti prema sebi sam imao. Tragis. Lantas, Milošević yang di kemudian hari ditetapkan sebagai penjahat perang oleh pengadilan internasional diangkat sebagai presiden Serbia. Wah, kejadian itu pun disiarkan di seluruh penjuru Serbia melalui siaran TV, dan seluruh etnis Serbia gembira luar biasa melihat pahlawan mereka yang membela hak-hak mereka ini kini menduduki posisi sebagai presiden. Dan peristiwa itu juga dirayakan oleh seluruh etnis Serbia, baik yang tinggal di Republik Serbia maupun republik-republik lainnya. Negara itu ketika itu berada dalam euforia massal teruntuk bagi etnis Serbia. Langkah pertama yang dilakukan Milošević sebagai presiden adalah menaikkan orang-orang yang pro dengan dia atau pro dengan Serbia di wilayah-wilayah otonom, yakni Kosovo dan Vojvodina, serta sebuah republik yakni Montenegro. Artinya Serbia punya 4 suara. Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, coba nanti lihat lagi ya. Nah, jadi kan masing-masing dari ke-8 presiden ini punya suara yang sama. Apabila Serbia berhasil mendapatkan 4 suara aja, artinya kan udah 50%. Nanti dia tinggal nyari kawan yang lainnya. Itulah makanya mereka sengaja menciptakan kerusuhan agar pemimpin yang di Kosovo, yang di Vojvodina itu diisi oleh orang-orang yang pro dengan Serbia, bukan malah orang-orang yang menentang Serbia. Dia memprovokasi massa dengan cara mengglorifikasi kejadian masa lalu, yakni mengangkat sejarah bahwa Kosovo itu dulu adalah tanah Serbia yang direbut. Lantas kita akan merebutnya kembali. Inilah politikus-politikus busuk. Nah, gimana caranya dia mengganti presiden atau pemimpin di Montenegro dan Vojvodina? Yakni dengan membawa isu Kosovo ke Vojvodina dan ke Montenegro. Di sana kan etnis Serbianya banyak. Nah, jadi pemimpinnya itu tidak pro dengan pemerintah, walaupun mereka juga berasal dari etnis Serbia sendiri. Nah, sehingga terjadilah demonstrasi besar-besaran. Lalu, Milošević akan meminta para leader-leader tadi atau presiden tadi mengundurkan diri dan mengganti dengan leader yang pro terhadap dirinya. Pola yang sama ini dilakukan di ketiga region tadi, hingga akhirnya Vojvodina, Kosovo, Montenegro berhasil dikuasai oleh Serbia atau oleh Milošević. Kelihatan kali ya, sangat kelihatan. Dan banyak pidato-pidato provokatif lainnya yang sangat tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Perilaku ini sering digunakan oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan, terutama para politikus-politikus, yang mana mereka mengangkat isu-isu SARA. Dan sebenarnya, masyarakat Serbia pada saat itu sudah melupakan isu-isu yang lama itu. Ini para politikus aja ini yang memang sengaja mengangkat isu-isu yang sudah lama itu untuk meraih kekuasaan, untuk menguasai suatu negara. Dan itu sudah tercium oleh republik-republik yang lainnya. Makanya lah mereka banyak yang pengen merdeka. Karena mereka takut diperlakukan hal yang sama seperti itu. Itu dia. Dari situ kita bisa belajar bahwasanya yang namanya politik itu tidak lain adalah melobi dan mencari dukungan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk dapat berkuasa, walaupun yang dikorbankan sebenarnya adalah rakyatnya sendiri. Masyarakat Serbia pada saat itu tidak salah. Mereka hanya korban dari para politikus yang ingin menjadi pemimpin. Nah, akhirnya setelah kejadian itu,
4 wilayah berhasil dikuasai Serbia. Nah, itu dulu ya. Nanti kita sambung cerita selanjutnya. Oke? Ikuti terus video-video saya berikutnya. Demikian dulu, di sini dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.